Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada Anda, saya, serta kita semua untuk melakukan kebaikan di dalam persiaran hidup kita, agar nantinya pun membuahkan kebaikan. Dan hendaknya jangan biarkan kejahatan apapun kita inginkan atau lakukan, karena akan berbalik dan membahayakan persiaran hidup kita di dunia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Buatlah kami gereja yang hidup, senantiasa teguh untuk bersaksi dan tidak memaksakan kehendak atau menjadi egois, tetapi membiarkan nama Tuhan semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, kembali kita diajak oleh surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan kita semua bahwa mewartakan Injil tidak dapat ditawar-tawar karena merupakan kehendak Allah. Artinya tidak boleh menunda untuk hari esok atau hari kapan. Jika kita mampu melakukan kebaikan hari ini, maka lakukanlah. Jika kita mampu untuk berbagi di dalam pelayanan, lakukanlah. Jangan karena terlalu khawatir, jangan karena merasa baperan, menjadi pribadi yang enggan untuk berinisiatif karena takut untuk dikritik, takut ada yang berkomentar, takut melakukan kesalahan. Justru karena kita berani dari hari ke hari untuk melakukan perbuatan yang berkenan pada Tuhan dengan cara-cara yang kreatif dan solutif, akan membuat kita semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Tujuannya agar kita bisa memenangkan banyak jiwa. Namun seringkali sebagai orang yang beragama, kita tidak mendalam di dalam hidup sebagai orang beriman. Bahkan karena merasa mengenal Tuhan, lantas kita mudah mengatakan Anda salah, saya yang benar. Berbagi pengalaman tetapi menyombongkan dengan menyalahkan pengalaman iman orang lain. Hari ini kita diajak untuk terus berbagi dan belajar, berjuang dari hari ke hari. Karena memenangkan banyak jiwa berarti kita tidak menjadi hakim atas sesama. Kita tidak menjadi Tuhan atas hidup sesama kita. Tetapi kita menunjukkan kesalahannya, ditunjukkan di mana ia melakukan sesuatu yang tidak berkenan, dan kita arahkan lalu kita bawa kepada terang jalan kehidupan sebagaimana yang Allah rencanakan untuk Anda, saya, serta kita semua. Di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini, jelas ditegaskan di sana bahwa Tuhan menyertai para pewarta Injil dengan tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Tuhan pun turut bekerja dan meneguhkan firman yang diwartakan. Kita tahu dalam pewartaan tentang kerajaan Allah melalui pribadi Putra, disertai dengan begitu banyak mukjizat. Begitu pula di dalam pelayanan kita, ketika kita melakukan kehendak Allah, ada saja jalan untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan mengirimkan orang-orang yang mampu membantu kita. Pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita hanya ingin menunjukkan kita lebih tahu karena kita lebih banyak membaca, kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan? Untuk apa kita banyak tahu tentang agama, tentang Tuhan yang kita imani, kalau kita tidak tahu caranya hidup sebagai orang beriman di dalam dinamika kebersamaan sebagai warga negara dan juga sebagai gereja yang hidup? Semakin beriman mestinya di dalam kehadirannya semakin banyak memenangkan banyak jiwa dan membuat banyak orang merasakan kedamaian dan bukan malah semakin tersesat dan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Jangan kita memakai pengetahuan dan membungkusnya dalam agama hanya untuk memuaskan ambisi kita. Mari kita belajar menjadi orang beriman yang betul-betul dikehendaki Tuhan. Beriman dan mengenal Tuhan berarti kita mampu menjadi pembawa sukacita dan bukan omong kosong dan harapan palsu yang dibungkus atas nama agama. Karena beriman tidak perlu kita berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi kita hidup dan senantiasa selalu berusaha menjadi anak-anak dari terang dan menjadi tanda dan bukti nyata akan kasih Allah di dalam persiaran hidup kita. Bagaimana dengan pengalaman Anda, saya, serta kita semua? Sudahkah kita menghidupi cara hidup yang diteladankan oleh Santo Fransiskus Xaverius di dalam persiaran hidup kita sebagai gereja yang hidup yang mewartakan tentang kerajaan Allah? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, sabda Tuhan. Jika kita melihat kegelapan, jangan kita justru terlibat di dalamnya. Jadilah secercah cahaya yang tetap berdiri tegak di dalam kebenaran untuk mengusir kegelapan yang ada. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.